Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Triana dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak inflasi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian inflasi. Inflasi secara umum merupakan kenaikan harga barang atau jasa yang terjadi dalam waktu tertentu dan berkelanjutan. Inflasi yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan harga barang atau jasa yang secara umum serta berkelanjutan. Pada periode tahun 997 sampai 998, walaupun Indonesia masuk ke dalam jajaran negara pengekspor minyak dunia, tetapi Indonesia tidak luput dari krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian Indonesia pada saat itu terguncang, di mana pada puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 1998 saat di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat mencapai di atas harga Rp10.000 dibanding hanya sekitar Rp2.000 per 1 dolar Amerika Serikat pada awal tahun 1997. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya inflasi. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya inflasi. Satu, inflasi dari sisi permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini terjadi ketika permintaan suatu barang atau jasa lebih besar dari kapasitas produksi yang ditawarkan oleh produsen. Hal ini menyebabkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa, tetapi barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat memenuhi permintaan. Kemudian yang kedua, yaitu inflasi dari sisi biaya atau cost push inflation. Inflasi ini terjadi ketika karena adanya kenaikan dalam biaya produksi yang membuat produsen menaikkan harga barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga akan menimbulkan adanya penurunan permintaan banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Kemudian yang keempat yaitu inflasi impor. Terjadi karena ketika harga barang impor meningkat, terutama jika masyarakat sangat bergantung pada produk atau barang tersebut. Kemudian dampak inflasi terhadap pengaruh daya beli masyarakat. Menurut Nur Hanifah tahun 2023, inflasi yang tinggi memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat karena ketika harga barang atau jasa meningkat secara signifikan dan berkelanjutan, masyarakat yang berpendapatan rendah dan tetap akan menghilangkan kemampuan untuk membeli barang yang sama seperti sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan real yang didapatkan oleh mereka. Kemudian, berikut adalah beberapa dampak inflasi pada daya beli masyarakat. Satu, penurunan konsumsi rumah tangga. Dengan naiknya harga, masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsi barang atau jasa yang bukan kebutuhan utamanya, sehingga memengaruhi pola konsumsi. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Inflasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, seperti penurunan produksi karena permintaan rendah. Akibatnya, perusahaan akan melakukan pengurangan tenaga kerja sehingga memperburuk dampak inflasi. Kemudian yang ketiga, redistribusi kekayaan. Inflasi yang merugikan kelompok dengan pendapatan tetap, misalnya pensiunan, karena nilai real tabungan mereka akan turun. Sebaliknya, jika kelompok yang memiliki aset berharga seperti properti, mungkin akan mendapatkan keuntungan karena nilai asetnya akan meningkat. Kemudian dampak inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Mengutip jurnal dari Araja et al. Tahun 2017 tentang analisis tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bekasi, berpendapat bahwa pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Bekasi disebabkan karena adanya kenaikan upah minimum kabupaten yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga meningkat pula harga bahan pokok di daerah tersebut. Inflasi cenderung memperburuk ketimpangan karena kelompok berpenghasilan rendah akan lebih rentan terhadap kenaikan harga bahan pokok. Sementara kelompok berpenghasilan tinggi lebih mampu memanfaatkan investasi atau aset yang nilainya meningkat ketika terjadi inflasi.
Peningkatan biaya hidup akibat inflasi yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan dapat memperburuk kondisi masyarakat berpenghasilan rendah maupun menengah. Kemudian dampak inflasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampaknya. 1. Penurunan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang atau jasa lebih cepat daripada kenaikan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Hal ini akan membuat masyarakat akan panik sehingga masyarakat akan terlalu banyak menggunakan uang untuk membeli barang. Kemudian yang kedua, masyarakat cenderung menarik uang mereka di bank. Fenomena yang akan terjadi jika terjadi inflasi yang tinggi, masyarakat cenderung akan menarik uang mereka di bank secara besar-besaran karena khawatir bank tidak mampu memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana mereka ketika terjadi inflasi. Kemudian yang ketiga, ketimpangan ekonomi dengan pendistribusian barang yang tidak adil. Inflasi seringkali lebih berdampak pada kelompok berpenghasilan rendah ketika memperburuk ketimpangan ekonomi karena pendistribusian barang relatif berkonsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya memiliki penghasilan yang tinggi. Kemudian yang keempat, produsen memanfaatkan keadaan ketika inflasi. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan dengan menaikkan harga barang untuk memperbesar keuntungan dengan cara memainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus naik dan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang akan terkena dampak yang paling signifikan. Pengelolaan kebijakan pemerintah yang baik sangat penting dalam meminimalkan dampak negatif inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan berikut ini. 1. Dengan kebijakan moneter. Menurut Susanto atau Pangesti tahun 2021, kebijakan moneter bisa dilakukan dengan cara mengendalikan uang yang beredar dengan peran bank sentral dapat menerapkan kebijakan suku bunga tinggi untuk mengurangi jumlah uang beredar, sehingga menekan inflasi. Selain itu, dengan menjual surat berharga oleh bank sentral yang juga dapat membantu menyerap kelebihan uang di pasar. Kemudian yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah yang tidak produktif guna mencegah tekanan inflasi. Kemudian yang ketiga, mengendalikan harga dan produksi, yaitu dengan melakukan pengawasan harga barang-barang agar tetap terjangkau, serta mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan kapasitas produksi barang dalam negeri. Kemudian yang keempat, kebijakan sosial. Pemerintah dapat memberikan bantuan langsung kepada kelompok rentan untuk meringankan beban akibat inflasi. Pendekatan yang terintegritas antara kebijakan moneter, fiskal, dan sosial dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dampak jangka panjang inflasi terhadap gaya hidup. Perubahan pola konsumsi dan prioritas belanja masyarakat merupakan dampak jangka panjang inflasi terhadap gaya hidup. Ketika pendapatan dan harga barang dan jasa tidak tumbuh secara merata, individu cenderung mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan memilih barang yang lebih terjangkau. Dengan memilih produk rumah tangga yang lebih hemat dan membatasi frekuensi makan di luar, gaya hidup hemat dapat diwujudkan. Selamat malam, terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya Dwi Triana dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Saat ini saya sedang melakukan wawancara bersama dengan Mbak siapa namanya? Yani. Oh, Mbak Yani. Untuk kali ini saya meminta pendapatnya mengenai bagaimana dampak inflasi terhadap kenaikan harga barang atau jasa yang memengaruhi kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti Mbak Yani tolong dijawab ya sesuai dengan keadaannya. Gimana sih tanggapan Mbak Yani terkait kenaikan harga barang di kehidupan sehari-hari?
Ya, sulit sebetulnya kalau dijelaskan, karena saya juga tidak bisa mencegah kenaikan harga-harga tersebut. Tapi yang menurut saya naiknya harga-harga kebutuhan pokok juga sangat memberikan pengaruh terhadap aktivitas saya sehari-hari, apalagi untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti saya. Nah, kemudian bagaimana sih dampak terkait kenaikan harga tersebut? Dampaknya itu ya saya jadi tidak mampu membeli barang-barang tersebut karena harganya yang naik terus. Kemudian karena pendapatan saya yang kurang, jadinya lebih baik saya mengurangi konsumsi pada produk-produk tersebut. Iya. Kemudian yang pertanyaan terakhir, apakah ada langkah yang perlu diambil untuk mengatasi dampak kenaikan harga tersebut, seperti mencari pendapatan tambahan atau mengurangi pengeluaran tertentu? Kalau perlu ya harusnya pemerintah yang bisa memikirkan apa saja langkah yang bisa diambil agar inflasi ini tidak terjadi terus-menerus, seperti subsidi terhadap bahan pokok dasar. Pemerintah juga harus bisa mengendalikan harga agar tetap terjangkau oleh semua masyarakat, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak. Kesimpulan dari video ini, inflasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Naiknya harga barang atau jasa akibat inflasi berdampak pada daya beli masyarakat, biaya hidup, dan gaya hidup. Untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu, inflasi memerlukan adaptasi dan penyesuaian baik dari individu maupun pemerintah, agar masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat mengambil langkah bijak.